Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT karena hanya karena pertolongan yang Dia berikan kepada kita, kita mampu melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang ditegah. Maksudnya apa? Jika kita telah berjaya melakukan suruhan Allah, syukurlah. Syukurlah. Itu sudah sangat bertuah. Allah suruh kita buat sesuatu, lalu kita buat, itu nikmat yang sangat besar. Allah larang kita, tegah kita sesuatu, lalu kita tinggalkan, itu adalah nikmat yang sangat besar. Patut kita syukuri. Karena tidak semua orang mendapatkannya. Kalau kita bicara tentang katalah makanan, minuman, oksigen, kesehatan, semua manusia dapat. Semua orang Allah berikan. Tak kira mukmin maupun kafir. Bahkan yang ateis sekalipun,
Allah bagi dia makan, bagi minuman, tanpa kecuali, bagi sehat. Tetapi orang yang boleh buat apa yang Allah suruh dan boleh tinggal apa yang Allah tegah, itu hanya orang-orang pilihan saja. Tidak semua orang Allah anugerahkan kemampuan tidak semua orang. Tapi semua manusia pasti oleh Allah bagi makan, minum, kesehatan, dan sebagainya. Sebab itulah kemampuan dan keizinan yang Allah berikan pada kita untuk buat sesuatu yang disuruh dan tinggal yang ditegah, itu dalam bahasa agama disebut rahmatun khosoh. Rahmat yang khusus. Karena yang diberi oleh Allah, yang menerima daripada Allah, hanya orang-orang tertentu. Tidak semua manusia. Adapun kesehatan tubuh badan, makan, minum, harta benda, oksigen, itu rahmatun ammah. Rahmat yang umum. Rahmat ammah dalam arti kata Allah berikan pada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Mukminkah, kafirkah, semua dapat. Sebab itu saya katakan tadi, bila kita dapat memanfaatkan nikmat yang Allah berikan pada kita untuk melakukan apa yang dia suruh, apa yang diridhai, syukurlah. Wajib kita syukuri. Karena tentu kita termasuk orang yang terpilih dan bertuah. Mudah-mudahan kita menginsafi perkara ini agar kita dapat meningkatkan terus kesyukuran kita kepadanya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya Allah kita akan teruskan tafakuh fiddin kita, menyambung apa yang kita pelajari, tajuk yang telah kita pelajari selama ini. Kita berhenti sebelum Ramadan, jadi sudah 2 bulan lebih. Kita tidak berusrah sama di majlis ini, maksud saya. Dan tajuk tafakuh fiddin kita yang selama kita pilih, yakni tentang 7 wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Betul ya? 7 wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Saya tidak begitu ingat dahulu yang kita telah sama-sama kita pelajari hingga wasiat yang keberapa ya. Berdasarkan hadis daripada Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan nilai sahih oleh Nasir Al-Albani itu. Dulu wasiat yang keberapa, yang terakhir? Mungkin ada catatan di situ. Tengah cek Ustaz. Saya bacakan hadisnya, jadi nanti saya sebutkan, mungkin Mas ingat.
Lihat apa dalam nota itu, hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berkata, amaroni khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kata Abu Dzar, kekasihku Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan, menyuruh aku untuk melakukan 7 perkara. 7 perkara. Yang pertama, amaroni bihubbil masakin. Rasulullah menyuruh aku untuk sentiasa mengasihi, menyayangi, mendekati orang-orang miskin. Atau dalam bahasa kita, orang-orang yang kurang bernasib baik. 1. Wadunu minhum, dan mendekati mereka. Yang kedua, wa amarani an udza ila man huwa duni. Nabi suruh aku dalam hidup ini adalah sentiasa memandang orang yang lebih bawah dalam masalah dunia, dalam masalah harta benda, dalam masalah jabatan, dalam masalah status sosial. Nabi suruh aku sentiasa memandang bawah. Nomor 2. Wala anzuru ila man huwa fawqi, dan supaya aku tidak memandang, melihat yang atas. Ini dalam bab dunia. Itu nomor 2. Nomor 3, wa amarni an asilar rahma wa in adbarat. Nabi perintahkan aku supaya aku sentiasa menyambung silaturahim. Walaupun orang yang kita sambung silaturahim telah coba menjauhkan diri daripada kita. Yang ketiga, wa amarani alla as'ala hadan syai'an. Dan Rasulullah perintahkan aku, suruh aku supaya aku tidak minta sesuatu pun kepada orang lain. Maknanya, Nabi larang aku untuk meminta-minta. Budaya meminta-minta. Itu dilarang oleh Nabi. Kemudian, 2, 3, 4. Yang kelima, wa amrani an aqula bil haqqi wa in kana murran. Nabi perintahkan aku supaya aku bercakap yang benar. Walaupun pahit. Walaupun pahit, orang tak suka dengar, yang benar hendaklah tetap dikatakan yang benar. Apapun risikonya. Yang seterusnya, wa amrani alla akhafa min fillahi lawmatal laim. Nabi suruh aku supaya aku tidak takut dalam menjalani kehidupan ini, menegakkan kebenaran ini, akan celaan orang yang mencela. Dalam peribahasa Melayu, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Tidak kisah apa kata orang, dicela ke, dihina ke, dipulau ke, dalam menegakkan agama Allah. Nabi suruh aku jangan takut. Kemudian yang seterusnya, wa amarani an uktira min qawli la haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir, Nabi perintahkan aku supaya aku memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena sesungguhnya kalimat itu adalah min kanzi tahtal arsy. Kalimat la haula quwwata illa billah adalah salah satu perbendaraan yang ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hadis yang kita pelajari. Dan kita telah pelajari sebagiannya dari 7 wasiat ini. Wasiat yang keberapa dulu? Nomor 1 pasti sudahlah. Nomor 2 pun sudah agamanya. Ustaz, dalam nota saya, kita dah buat sampai nombor 4. Nomor 4. Nomor 4. Wa amrani ala as'ala ahadan syai'an. Itu yang keempat. Baginda menyuruh aku agar tidak meminta sesuatu pun daripada orang lain. Nabi melarang perbuatan meminta-minta. Itu. Yang 4 tu dah, dari itu dah. Itu dah. Yalah, itu sampai itu ya.
Iya. Ya, betul. Yes. Terima kasih. Saya tambahkan ada hadis yang sangat keras sampaikan pada kita tentang budaya meminta-minta. Ingat ya, dalam agama kita ini, Nabi menyuruh kita, memberitahu kita, al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maknanya Islam agama yang amat sangat menggalakkan perbuatan memberi, bukan meminta. Memberi, bukan meminta. Ini tuh poin dia. Walaupun meminta sesuatu, padahalnya tidak dilarang 100%, ada yang dibenarkan, tapi dengan beberapa syarat yang kita telah pelajari tempoh hari. Saya tidak perlu mengulang yang itu. Sehingga dalam hadis Muslim, riwayat Abi Hurairah, baginda bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takatsturun. Sesiapa saja yang meminta sesuatu pada orang lain, minta harta benda maksudnya, dan minta harta, minta tambahan ini, yani niatnya takatsturun, bagi mendapatkan yang banyak, bagi memiliki yang banyak. Minta bukan untuk keperluan, tapi minta supaya ia punya banyak. Bahasa kasarnya, minta supaya ia menjadi lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Bukan keperluan. Bukan keperluan. Ya apa salahnya lah, kan minta saja, kalau bagi, ya alhamdulillah, mana akan lebih kaya, lebih kaya, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Kalau tak dapat, tak bagi pun tak apa. Bukannya susah sangat. Kalau inilah tujuh orang meminta-minta, itulah alasan yang minta. Apa Nabi kata? Fa inna ma yas'alu jamran. Sesungguhnya orang itu telah meminta jamron. Jamron itu bara api neraka. Wal'iyadzubillah. Fal yastakillah aw yastaksir. Maka silakan ia minta banyak atau silakan ia minta sikit. Kalau ia suka meminta-minta, tujuan hanya untuk memperkaya diri, bukan untuk keperluannya, ya sila Nabi kata, sila minta banyak-banyak. Kalau minta banyak, mana dia minta bara api yang banyak. Kalau minta sikit, ya sikit. Ini hadis Muslim. Sahih. Sehingga pada hadis ini, Nabi SAW sebenarnya memberikan peringatan yang keras. Al-wa'id itu mana peringatan ancaman yang keras. Liman sa'alan nasa amwalahu bi ghairi darurah. Bagi sesiapa yang suka meminta-minta sesuatu, tujuannya hanya untuk memperkaya diri atau menambahkan kepemilikan diri, bi ghairi darurah, tanpa darurat, tanpa alasan. Yakni man sa'alan nas amwalahum liyaqtara biha amwalahum. Semata-mata tujuannya supaya apa yang dimilikinya bertambah. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Orang itu ibaratnya minta bara api. Jamrun. Jika banyak yang minta, maknanya banyaklah bara api yang diminta. Bila sikit, sikitlah ia. Sikitlah ia. Wa in taraka salima. Dan jika ia meninggalkan budaya meminta-minta ini, maka selamatlah ia daripada bara api. Sehingga kesimpulan daripada hadis Muslim ini, oleh ulama hadis dinyatakan, hadza dalilun, sebagai dalil, ala anna su'alan nas, bahwasanya perbuatan meminta-minta sesuatu pada orang lain, istiksaron atau takatsuran,
tujuannya hanya supaya ia memiliki banyak, makin banyak yang dimiliki. Bahasa kasarnya hanya untuk memperkaya diri. Bila hajatin, bukan kerana ada keperluan. Keperluan seperti yang kita kata Bu Hari, ya ini mungkin karena ditimpa musibah. Mungkin karena kemiskinannya. Mungkin karena kalau hamba sahaya dalam proses pemerdekakan dirinya. Mungkin karena tidak mampu makan, tak mampu, tak ada bagi memenuhi keperluan makan minum, keperluan kesehatan, dan sebagainya. Semata-mata hanya untuk memperkaya diri. Min kabairid dunub. Allahu Akbar walillahil hamd. Kata ulama hadis, masalah hadis ini, yakni min kabairid dunub. Perbuatan meminta-minta yang seperti itu alasan dia termasuk dosa besar. Subhanallah. Ramai orang fikir mungkin dosa besar itu mencuri sahaja. Rupanya meminta untuk memperkaya diri itu termasuk dosa besar. Karena mungkin perbuatan ini sudah dilakukan secara meluas oleh masyarakat. Dan sudah dilakukan bergenerasi, sehingga rasa bersalah bagi orang yang melakukannya ini tidak terasa. Wah, termasuk dosa besar menurut berdasarkan hadis ini. Tadi nyatakan bila hajatin, tanpa hajat, tanpa keperluan. Lain kalau orang meminta bukan untuk memberi, tapi tujuannya supaya ia dapat diberikan. Ia meminta untuk diberikan pada orang. Ia minta untuk, itu lain. Memperkaya diri, menambahkan rezeki dengan usaha, itu disuruh. Itu diperintah oleh agama. Tapi memperkaya diri, memperbanyak kepemilikan dengan cara meminta tanpa usaha, dan niatnya supaya lebih banyak. Itulah yang oleh agama. Tapi meminta, jika meminta tujuan untuk diberikan pada yang lebih memerlukan, karena mungkin yang memerlukan tak berani. Ada orang yang susah, yang minta bantuan susah, cari sana cari sini orang tak endah. Lalu dia menggunakanlah, minta tolonglah kepada kita yang mungkin punya pengaruh. Mungkin punya pengaruh. Dia minta tolong pada kita agar kita mohonkan sesuatu kepada orang lain. Lalu kita jumpa orang itu, jumpa orang ini, jumpa orang yang ada kuasa. Mohon sesuatu, bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Melalui kita. Itu tidak mengapa. Itu adalah perbuatan yang mulia. La syakka anna su'alan nasi istiksaran la yajuz. Kama dalat ala dalika nususus syar'iyyah. Tidak syak lagi. Tidak diragukan lagi. Bahwa perbuatan meminta-minta sesuatu pada orang lain istiksaran. Dengan niat, dengan tujuan, dengan motif untuk memperkaya diri, atau untuk memiliki lebih, la yajuz, tidak dibenarkan berdasarkan nas syara, dalil syara. Abul Hamid Al-Ghazali, orang mengenal sebagai Imam Al-Ghazali, ini ada dalam kitab beliau, sempat saya baca, namanya Ihya Ulumuddin. Terlepas daripada kelemahan-kelemahan yang ada dalam kitab tersebut, juga banyak pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? As-su'alu haramun fil asli. Masya Allah.
Ini pendapat Imam Ghazali. Perbuatan meminta-minta itu hukum asalnya adalah haram. Adalah haram. Wa inna ma yubahu bidarurah au hajatun muhimmah qaribatun minad darurah. Au hajatin muhimmatin qaribatin minad darurah. Hanya ia diharuskan kerana darurat, kerana keperluan yang mendesak. Fa in kana anha badun faya haram. Tapi kalau bukan karena keperluan yang mendesak, darurat, hukum asal minta adalah haramun. Adalah haramun. Sebab itulah Umar bin Al-Khattab, ketika Nabi memberi sesuatu kepadanya, Umar tidak mau menerima. Umar tak nak menerima pemberian Nabi. Lalu Nabi tegur, Umar, apabila ada saudara Muslim kamu memberikan kamu sesuatu, terimalah. Apabila kamu perlukan, gunakanlah. Gunakanlah. Tapi jika kamu tidak perlukan pemberian saudara kamu itu, terimalah dan berikan pada orang lain. Sehingga Umar tak mau menerima pemberian Nabi itu, Umar merasa tidak memerlukan. Umar merasa tidak memerlukan apa yang tidak diberikan oleh Nabi. Ya, buat apalah aku bolehnya. Ada orang bagi kita apa umpamanya, yalah orang tu nak bagi ikhlas, bagi apa? Dibaginya sukun umpamanya. Dibaginya buat sukun umpamanya. Atau apa tu, bawa plastik, apa isinya tu? Ini nama sukun lah sama ubi. Walaupun kita tak makan sukun, tak makan ubi, terima. Tak kira siapa. Tak kira siapa yang bagi. Terima, siapapun kita, jangan, awak ingat siapa saya? Awak ingat saya ni siapa lu awak? Bagi ubi, bagi sukun. Jangan. Tidak dibenarkan. Bila kita nak, kita perlu, ya makanlah. Tapi kalau kita tak makan sukun, tak makan ubi, terima dahulu pemberian kawan itu dan berikan pada orang lain. Itu maksudnya. Menolak pemberian sesuatu yang tercela dalam agama. Apa kata Umar selepas Nabi berkata besar gitu? Ya Rasul, mulai hari ini aku tidak akan meminta-minta, tetapi jika diberi, aku tidak menolak. Ini prinsip. Aku tidak meminta-minta. Karena minta-minta perbuatan yang dilarang. Dilarang. Tapi jika diberi, aku tidak menolak. Karena menolak pemberian pun perbuatan yang tercela. Itulah panduan yang diberikan oleh Umar atas didikan Rasulullah SAW. Aku tidak akan meminta-minta, tapi jika diberi, aku tak tolak. Karena meminta-minta perbuatan yang ditegah, menolak pemberian, hanya karena tidak memerlukan pemberian tersebut, juga perbuatan yang tercela. Terima saja. Ya, ibaratnya walaupun 3 helai daun 5 urut sekalipun. Terima saja. Terima saja. Sudah. Tak payah. Menolak pemberian adalah dilarang. Lagi pula, banyak sekali ya hadis-hadis. Apa yang keempat ini? Orang yang suka meminta-minta di dunia, sedangkan bukan karena memerlukan apa yang diminta itu, hanya untuk memperkaya diri. Nanti bangkit di akhirat, orang ini gemuk, tetapi sa'akadai wajhah. Mukanya tak ada daging. Bahasa mudahnya,
badannya gemuk, tapi kepalanya tengkorak. Tak ada daging. Bang, jadi di akhirat bila ada orang itu, ini jenis, di dunia ini jenis 10% ini. Ini Mr. 10% ini. 10%, 10%. Nah, ini orang itu. Ya kalau tak perlu sangat, kenapa main 10% ya? Dan inilah saya katakan, ini dosa besar menurut ahli hadis yang menerangkan hadis tadi. Tidak boleh. Tidak boleh. 10% bagi, alhamdulillah, ini 10%. Oh, boleh. 10%. Untuk apa? Oh, tak apalah, saya mau 10% nanti kalau saya sudah menjadi milik aku nak berikan pada orang lain. Alhamdulillah. Masalahnya bukan itu. Nabi kata takatsuran. Nah, itu yang Nabi kata tadi. Niatnya hanya untuk memperkaya diri. Supaya apa yang dimiliki ini bertambah banyak. Inilah yang saya tidak percaya. Satu hadis ini bila diamalkan oleh setiap muslim dan dipatuhi, mungkin ya mas sekalian, bukan sekadar boleh mendekatkan, merapatkan, menghilangkan jurang perbezaan antara si kaya dan si miskin, bahkan mungkin boleh menghapuskan kemiskinan. Iya, karena yang kaya tidak tamak, tidak ingin terus memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak sah, sementara si miskin akan mendapatkan banyak pertolongan. Karena mereka lah yang lebih berhak menerima pemberian orang lain. Ya. Baik, itu yang keempat. Sekarang nasihat Nabi, wasiat Nabi yang kelima. Wa amaroni an aqula bil haqqi wa in kana murran. Betul ya? Itu yang kelima. Wa amaroni an aqula bil haqqi wa in kana murran. Baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar Al-Ghifari, menyuruh aku untuk berkata benar, bercakap yang betul. Walau pahit. Murrun itu mana pahit? Murrun. Pahit. Ya, pahit itu maknanya, ya mungkinlah orang tak dengar. Tak mau dengar. Atau mungkin yang dengar itu tak suka kita. Bila kita cakap yang benar, mungkin orang tak suka kita. Marah pada kita. Memang pahitlah. Pahit. Apa yang kita katakan itu, mungkin orang yang mendengarkannya merasa dirugikan. Tapi kebenaran tetap wajib disampaikan. Orang suka ke tak suka mendengarnya ke, nanti kita ini disukai ke atau dibenci, bukan itu yang perlu yang dipertimbangkan. Bermakna orang mukmin ini mesti ada keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Apapun risikonya. Apapun risikonya. Al-haqqu ma wafaqal waqi'. Itu yakni apa? Sesuai dengan kenyataan. Wa alla yakhsha ahadan fi qaulil haqqi wa in udhiya fihi. Seseorang yang menyampaikan kebenaran tidak harus takut kepada siapapun. Kepada siapapun. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tengok dalam itu ada penjelasannya, bersabda daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Hadis riwayat Abu Daud, Turmuzi, dan Turmuzi kata hadis ini
hasan. Terjemahannya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul jihadi, jihad yang paling utama adalah kalimatu adlin, kalimat, ucapan, perkataan yang adil, yang benar, apa adanya. Merah dikata merah, salah dikata salah, betul dikata betul. 2 campur 2, 4. Dia katakan 4. Kalimat yang adil, kalimat yang benar. Inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang jair. Jair itu zalim, menyeleweng, menyimpang, keluar daripada landasan. Keluar daripada landasan. Jihad yang paling utama, yakni bercakap benar, bercakap apa adanya pada penguasa yang zalim. Berat tuh, Mas. Berat. Kalau orang ada kuasa, bercakap kepada orang yang dikuasainya, rakyat, itu senang. Orang yang kuat bercakap kepada orang yang lemah, itu biasa. Tak ada masalah. Tetapi jika orang yang lemah, rakyat kecil lah katakanlah, rakyat kecil, bercakap yang benar kepada penguasa, apatah lagi ucapannya ini mungkin mengingatkan ataupun meluruskan kesilapannya, itu bukan perkara yang mudah. Sebab itulah Nabi menyatakan jihad yang paling afdal, yang paling besar ialah kalimatul haq, menyampaikan kebenaran kepada pemerintah ataupun penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Baik. Di situ ada penjelasannya. Di bawahnya saya bacakan Arabnya, mungkin boleh diterjemahkan kalau tak tahu. Fal'an indana arba'u ahwalin. Nah, dalam berani kita ada 4 keadaan. Lihat ada 4 keadaan. Yang pertama, kalimatu haqqin inda sultanin adil hadihi sahlatun. Itu nomor 1. Kalimatu haqqin, bercakap benar, bercakap jujur, menyampaikan kebenaran. Inda sultanin adil, terhadap pemimpin yang adil, yang jujur, hadhihi sahlah, itu perkara yang mudah. Mudah ya Mas. Cakap ucapan yang benar, yang jujur, yang ikhlas kepada pemimpin yang adil, yang jujur, yang ikhlas, yang takut Allah, itu perkara yang mudah. Perkara yang mudah. Tak ada masalah. Tak ada bebanan sama sekali. Nomor 1. Nomor 2-nya, kalimatun batilun sultanin adil. Kalimat yang batil, dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, katalah kita jadi penasihat. Kita jadi penasihat penguasa. Lalu nasihat yang kita berikan itu nasihat yang salah. Kita nasihati kepada pemimpin yang adil. Hadihi khatirah. Ini adalah bahaya. Li'annaka qataftanu sultan adil. Karena kita telah menfitnah, menimbulkan bencana kepada pemimpin yang adil. Pemimpin itu pemimpin jujur, lurus,
takut Allah, adil. Tiba-tiba penatnya memberikan nasihat yang salah. Itu bahaya. Yang pertama tadi, pemimpin itu adil. Penasihatnya pula memberikan nasihat-nasihat yang adil. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang ketiga, kalimatul haqqin inda sultanin jair. Nah, ini yang sesuai dengan hadis Nabi tadi. Kalimatul haqqin, kalimat yang benar, nasihat yang jujur, penasihat yang baik, lurus. Yang merah dikata merah, yang biru kata biru. 4 kata 4, 5 kata 5. Salah kata salah, haram kata haram, halal kata halal. Itu kalimat yang hak. Disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Wah, inilah yang Nabi katakan, afdolul jihad. Karena tentu pemimpin yang zalim tidak mau mendengar nasihat yang baik. Pemimpin yang zalim pasti inginkan nasihat dari penasihatnya sesuai dengan apa yang dia maukan. Sedangkan penasihat yang adil, bagaimana mungkin menyampaikan nasihat sesuai dengan kehendak pemimpinnya? Jika yang dimaukan oleh pemimpinnya benda yang salah. Kalau ia menyampaikan juga perkara yang salah, karena pemimpin yang juga salah, ini masuk yang terakhir itu. Kalimatu batilun, nasihat yang salah, inda sultanin jair, terhadap pemimpin yang zalim. Ini memang ngam lah tuh. Hadi akbahu. Kalau dalam bahasa kami dahulu, ini benar rombongan masuk neraka. Penguasanya zalim, penasihatnya pun kelintung. Ini rombongan masuk neraka. Dari 4 itu ketiga itu paling berat sekali. Bila si penyampai kebenaran, kalau dalam bahasa mudanya kata penasihat ini tidak kuat imannya, ya, dia hanya ada pilihan. Kalau dia kuat imannya, lebih takutkan Allah, sampaikan sajalah, walaupun tidak disukai oleh pemimpinnya. Karena ia lebih takut Allah. Yang penting telah yang kebenaran. Walaupun dia tahu risikonya, ya berat. Atau kalau tidak mau, takut. Kalau dia takut kepada pemimpinnya yang zalim, beri sajalah nasihat yang disukai sebagaimana yang diminta oleh sultanun jair. Ada satu riwayat jemaah sekalian. Ya, lebih kepada athar lah ini, bukan hadis Nabi. Irhamu thalathan minan nas. Sayangi oleh kamu 3 jenis manusia. Kita orang Islam, apabila kita jumpa menemui 3 jenis orang ini, hendaklah kita bantu dia. Kasihani dia. Tolong dia. Karena 3 jenis orang ini, orang yang sangat-sangat memerlukan pertolongan kita. Perlu nasihat kita. Perlu kita dampingi hidupnya. Karena jika tidak, mungkin ya di jenis 3 orang ini boleh minta maaf, mungkin boleh bunuh diri kayaknya. Yang pertama, siapa yang perlu kita kasihani? Azizan zalla. Nomor 1. Azizan zalla. Bahasa Melayunya, orang yang berkuasa, pemimpin yang berkuasa, yang hilang kekuasaannya secara tiba-tiba. Itu bahasa Melayunya. Seorang pemimpin
ada kuasa yang besar, hilang kuasanya secara tiba-tiba. Sama ada jatuhkan oleh rakyatnya atau kalah. Hari ini dia masih memegang kuasa negeri tersebut, di daerah tersebut, negara. Minggu depan hilang kuasanya dan langsung tak difikirkan, langsung tak diandaikan. Hilang kuasa dengan tiba-tiba. Jamaah sekalian, itu kalau orang tak kuat iman, minta maaf boleh bunuh diri. Hari ini semua orang hormat dia. Tiba-tiba karena hilang kuasa, semua orang nak keluar rumah pun tak berani. Ya. Bahasa kami dahulu masih belajar, kata pesara itu, orang sebenarnya dijangkiti penyakit PPS namanya. Orang yang ada kuasa, penguasa yang hebat, tiba-tiba hilang kuasa karena kalah ke apa kan dulu. Jadi banyak kan pemimpin negara di dunia yang dijatuhkan. Kalau tak kuat iman, orang ini mungkin bunuh diri. Karena dia dijangkiti penyakit disebut PPS. Jangan tahu apa PPS? Post Power Syndrome namanya. Itu namanya Post Power Syndrome. Bila tak kuat iman, mana nak letak muka? Apatah lagi semasa dia memegang kekuasaan, dia sombong, dia bersewenang-wenang. Tiba-tiba hilang kuasa. Pastilah semua orang kata padan muka, padan muka, padan muka. Yang kedua, ghaniyan qad iftaqara. Orang kaya yang tiba-tiba jatuh miskin. Ini pun kalau tak kuat iman, bunuh diri. Bulan ini kaya, tahun ini kaya. Tiba-tiba 1 tahun kemudian bankrupt. Harta yang banyak tiba-tiba jadi negatif. Bukan sekadar habis hartanya, bahkan bertambah hutangnya. Dijual segala, masih belum mampu menutup hutangnya. Orang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Ini pun post power syndrome juga. Daripada asalnya hidup serba ada, menjadi hidup apa adanya. Susah itu. Dan yang ketiga berkaitan hadis Nabi ini. Fuqaha yal'abu bihil juhal. Orang-orang yang alim, golongan cendekiawan, golongan intelektual, pemikir ulung, tapi dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh. Seorang cendekiawan, seorang intelektual, seorang ulama. B, seorang penguasa, pemimpin yang kuasanya mutlak. Sehingga yang ini pun di bawah kekuasaannya. Orang ramai lebih percaya pada apa kata B karena ia berkuasa, daripada apa kata walaupun dia ulama, walaupun cendekiawan. Siapa pun yang berani bercakap, bercanggah dengan apa kata B. Termasuklah tadi katalah. Bayangkan kalau kita menjadi kita seorang ulama, kita seorang cendekiawan, kita seorang bijak pandai, kita seorang intelektual. Lalu pemimpin yang zalim itu minta pendapat pada kita. Tolong carikan dalil. Saya nak buat program gini. Tolong carikan dalilnya menurut Islam yang menghalalkannya. Coba macam mana? Jika sekiranya yang dirancang oleh pemimpin itu benda yang jelas-jelas haram, tapi dia minta dalil yang menghalalkannya. Pening si ulama tu, mas sekalian. Nak kata tak ada dalil, dia marah.
Sebab dia di bawah kekuasaan B tadi. Nak kata tak ada dalil, mana? Ya memang tak ada dalil. Tapi mana berani, kalau berani melawan? Nanya nanti. Kalau umpamanya nak tunjukkan dalil juga, mana terpaksa mereka-reka lah. Nah, cendekiawan atau ulama yang di bawah, yang seperti inilah, yang tidak bebas lagi berfikir. Karena apa yang nak disampaikan, apa yang nak difikirkan, nasihat yang nak disampaikan, tidak lagi berpihak kepada apa yang benar, tapi nasihat yang nak disampaikan mesti ABS. Asal bos senang. Ya. Dan ini masa saya menuntut, ini dialami oleh ulama Indonesia era Soeharto. Kami tahu sungguh, waktu semasa kami masih jadi pelajar. Pening ulama-ulama di waktu itu. Cendekiawan pening. Sebab program kerajaan waktu itu banyak yang menyalahi syariat Islam. Tapi pemerintah minta dalil daripada Islam yang membenarkannya. Ya, akhirnya ada ulama yang masih kuat, gigih. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, marahlah yang berkuasa. Orang yang ada cikiling-kiling yang berkuasa, marahlah. Akhirnya ulama ini terus masuk peti ais. Istilahnya, dipeti aiskan. Dipeti aiskan. Itu ya lumayanlah di peti ais, mana tak boleh cakap gitu aja lah. Ada yang kemudian lenyap, tak tahu kalau mati di mana kuburnya, kalau hidup di mana rumahnya. Hilang. Tapi ulama yang tak ada pendirian sanggup menjual harga dirinya. Sebetulnya tak boleh, tapi kalau kami kata tak boleh, nanti kita masuk peti ais, tak apalah, kita kata boleh ajalah. Sehingga akhirnya nasihat yang diberikan pada penguasa saat itu sentiasa bercanggah dengan keyakinannya. Bukankah ulama seperti ini tertekan? Bukankah cendekiawan seperti ini hidupnya pasti di bawah tekanan? Dan ini yang pernah disukai dalam Al-Quran, yang pernah dialami oleh musuh Nabi, namanya Walid bin Mughirah. Ayah pada Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid, Panglima Islam, bahkan mendapat gelaran Asadullah. Ayahnya itu, ayah Khalid namanya Walid bin Mughirah. Itu orang bijak, orang kaya, usahawan yang berjaya, anaknya ramai, lelaki semuanya berjaya. Pakar bahasa. Orang kafir Quraisy yang paling menguasai bahasa, Walid bin Mughirah. Dan orang yang dipercayai oleh Abu Jahal untuk mengkaji Al-Quran. Walid, engkau adalah orang yang paling bijak dan kami tentang bahasa Arab. Tolong, kaji itu apa yang disampaikan oleh Muhammad. Itu sihir ke, mantra ke, ramalan bomoh ke, dongeng orang dahulu ke, masuk Al-Quran lah. Walid mengkaji Al-Quran, ayat demi ayat, patah kata demi patah kata. Karena Walid ini orangnya pandai dan jujur, akhirnya dia mengatakan, Abu Jahal, kamu tahu kan, aku orang yang paling pandai di antara kamu tentang sastra Arab. Jangankan sastra manusia, sastra jin pun aku telah pelajari, kata Walid. Sungguh apa yang disampaikan Muhammad ini bukan sihir, bukan syair, bukan tenung nasib, bukan dongengan orang-orang dahulu. Sungguh aku bersaksi, yang disampaikan Muhammad ini adalah ucapan daripada yang maha mencipta. Mana yang Allah lah. Dia mengakui Quran itu firman Allah. Itu Walid bin Mughirah. Waktu itu masih kafir. Mengamuk Abu Jahal. Walid, kalaulah itu kata kamu, pandangan kamu tentang Al-Quran, lalu kita sampaikan pada umat rakyat kita, habis nanti semua orang Quraisy ikut Muhammad. Kamu kaji semula. Jangan-jangan kajian kamu tentang Quran kurang tepat. Coba kamu kaji semula. Kaji lagi. Nah, waktu itulah si Walid sudah tidak bebas lagi. Buat kajian yang kedua sudah di bawah tekanan Abu Jahal. Kalau Walid mengkaji Quran 10 kali pun, hasilnya tetap sama. Quran bukan sihir, Quran bukan syair,
Quran bukan ramalan. Quran firman Allah. Tapi kalau itu juga yang nak disampaikan oleh Walid pada Abu Jahal tetap marah. Akhirnya Walid karena kalah pengaruh, dia mengubah keputusannya. Quran bukannya wahyu Tuhan, tapi Quran itu yang disihir, yang dikaji secara mendalam. Tengok, terpaksalah Walid bin Mughirah memberikan penilaian tentang Al-Quran tidak sebagaimana yang diyakini oleh dirinya, tapi disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal yang kebetulan waktu itu punya kuasa. So, secerdik-cerdik kawan di bawah tekanan penguasa. Itu kalau tidak kuat iman. Nah inilah. Akhirnya memberi nasihat, memberi pendapat yang hanya mengiyakan apa kata si Sultanul Jair. Karena tidak berani menyatakan yang benar. Sedangkan Nabi SAW menyatakan jihad yang paling utama itu ialah menyampaikan ucapan yang benar terhadap penguasa yang zalim. Bahasa sekarang, penasihat apa sajalah. Katakan yang benar. Walaupun mungkin tidak disukai atau tidak sama dengan yang dikehendaki oleh penguasa. Penguasa yang zalim lah. Lailah kalau penguasa itu adil, penasihat pun adil, Masya Allah, itu perkara yang sangat-sangat mudah. Jadi tidak mudah rupanya ya. Tidak mudah. Sehingga seperti mana telah kita pelajari background daripada Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang Masya Allah sangat jujur. Dia tidak takut sesiapa pun dalam menyampaikan kebenaran yang diyakini benar. Walaupun pendapat orang yang berkuasa pada zamannya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga Nabi memuji, tidak ada orang yang punya keberanian menyampaikan sesuatu yang diyakini benar di bawah langit Allah ini melebihi daripada keberanian Abu Dzar Al-Ghifari. Ini perlu ditegakkan. Jangan ikut arus. Tapi kalau cakap pun sekejap iya, sekejap tidak. Itu hari gini. Tahun lepas cakap macam ni. Tahun lepas cakap boleh, sekarang tak boleh. Itu susah lah. Kalau cendekiawan kata itu jam sekian. Kalau ulama cakapnya tak boleh dipegang ke umat. Kacau lah. Itu lagi kacau. Jadi itu tanda akhir zamannya. Akhir zaman. Sebab setiap kita nanti akhirnya bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, wa amaroni alla akhafa billahi laumata laib. Ini ada kaitan dengan sebelumnya. Wa amaroni alla akhafa fillahi laumata laim. Dan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari menyuruh aku, memerintahkan aku supaya aku tidak takut akan celaan orang yang mencela semata-mata di jalan Allah. Dalam usaha aku menyampaikan kebenaran kerana Allah, di jalan Allah, Nabiku berpesan padaku, jangan sekali-kali takut celaan orang. Seluruh dunia mencela kamu, menghina kamu, abaikan saja dalam usaha kamu menegakkan kebenaran kerana Allah. Dan ini telah kita pelajari pada sisi yang dahulu ketika kita bicara tahun berapa dulu. Kita telah bicara tentang filosofi kurban. Coba jamaah sekalian. Perintah Allah itu adalah benar.
kebenaran yang mutlak. Dan mesti dilaksanakan. Walaupun masyarakat mungkin mencela dan menghina. Itu maksudnya. Contoh yang mudah, kaitan yang kurban katalah. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Rasulullah. Disuruh Allah untuk berdakwah, mengajak manusia menyembah Allah. Adalah yang mengikutinya. Tiba-tiba Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, diperintah Allah untuk menyembelih anaknya. Tengok. Sembelih anak, perintah Allah. Ibrahim yang disuruh. Disampaikan oleh Allah melalui mimpi. Coba kalau Nabi Ibrahim memikirkan, mengambil kira apa kata umatnya. Ialah kalau aku sembelih anakku. Bukan bunuh ya, Quran sekarang sembelih. Lebih kasar bahasanya. Sembelih anak. Sembelih ini dengan bunuh kalau untuk manusia, sembelih lebih kasar ya. Kalau binatang, membunuh lebih kasar dari sembelih. So, semalam jiran saya, dia menyembelih lembu. Itu halus. Kalau semalam jiran saya bunuh seekor lembu, itu kasar. Itu kasar. Untuk manusia, semalam ada berita dalam surat khabar di kampung ini ada seorang bapa bunuh anak dia. Itu kasar. Tapi ada lebih kasar dia bila berita itu kata semalam dalam berita ada seorang bapa sebelih anak sendiri. Lagi kasar kan? Jadi sebelih kalau untuk manusia lebih. Allah perintah Ibrahim sebelih anaknya. Cobalah kalau Ibrahim ambil kira apa kata umatnya. Kalau aku sebelih anakku, nanti apa kata umatku? Jangan-jangan umatku malah lari. Karena macam mana seorang ayah sembelih anak? Jangankan yang belum Islam, yang dah Islam pun jangan lari. Tapi ini perintah Allah. Aku mesti lakukan. Kalau aku nak melakukan perintah Allah, takut akan celaan orang, pasti Nabi Ibrahim tak jadi melakukannya. Kalau Nabi Ibrahim takut dicela lah, takut dia gila ke takut umatnya lari. Masalahnya Allah yang suruh. Mereka lari, kata lari itu punya pasal. Ibrahim melakukan segala-galanya. Tidak takut apa kata orang. Walhal, perbuatan Ibrahim itu pasti akan menyebabkan orang ya mesti komplain lah, tuduh yang bukan-bukan lah. Kalau pada zaman sekarang mungkin orang kata Ibrahim ini nabi ke, nabi palsu ke atau pura-pura. Kata Nabiullah, macam mana boleh sembelih anak? Dapat mimpi pula tu. Allahu Akbar. Ini tidak mudah ya mas sekalian. Mengamalkan nilai seperti ini tidak mudah. Saya ulangi sekali. Rupanya jadi muslim yang sebenar-benar muslim. Yang Allah berfirman, jangan sekali-kali kamu mati selagi kecuali kamu dalam keadaan muslim. Itu satuannya inilah. Tidak cukup hanya solat, zakat, puasa haji, tak cukup. Ada atau tidak kita punya nilai kehidupan seperti ini? Keberanian menyatakan kebenaran, keberanian menyampaikan yang hak kerana Allah, walau dan tidak takut dituduh macam-macam. Sekarang ni ya Allah ya mas kalian, baru diberi gelaran yang gelaran yang mungkin agak mendiskreditkan, itu pun sudah takut. Tapi zaman sekarang kan ya Allah, mudah sangat orang memberi gelar-gelar yang tak baik. Ya, orang yang tidak kuat pendiriannya, ya lebih takut diberi gelar yang tak baik daripada menyampaikan kebenaran. Zaman sekarang ni pelik sikit ya, zaman sekalian. Ya, contohlah di Malaysia, walaupun tidak semuanya kan. Gelar itu sendiri sebenarnya tidak dipahami dengan baik. Ya. Katalah, orang tak kunut mungkin. Biasanya yang lain kunut, dia tak kunut, dipanggil Wahabi. Orang usoli, tak usoli, panggil Wahabi. Orang yang tidak mengamalkan hadis yang sahih,
dan tidak mengamalkan hadis yang palsu, panggil Wahabi. Macam mana coba? Orang yang tak tahlil panggil Wahabi. Orang yang digelar Wahabi pun takut akhirnya tak jadi menegakkan sunnah. Yang menggelar Wahabi pun tak tahu apa itu Wahabi. Coba. Apa yang jadi pada umat seperti ini? Kalau tak kuno dipanggil Wahabi, macam mana Imam Abu Hanifah itu tak kuno? Takkan Imam Abu Hanifah itu Wahabi? Oh, begitu baca Al-Quran, tidak perlu baca kontorsi mati karena tidak sampai. Kalau itu dipanggil Wahabi, Asy-Syafi'i itu berkata, bacaan Al-Quran yang hidup tidak bermanfaat pada si mati. Adakah Imam Syafi'i Wahabi? Macam mana? Jadi karena gelaran-gelaran seperti ini, dah orang pun lah, bolehlah, nanti pasti orang akan benci kita. Akhirnya orang lemah semangat untuk menegakkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Hanya karena takut. Takut tak dapat. Kalau asal ada pengikut, takut pengikutnya lari. Takut jadi buah bibir orang. Sedangkan Nabi berwasiat kepada Abu Dzar. Abu Dzar, dalam usaha kamu menegakkan agama Allah kerana Allah di jalan Allah, jangan takut celaan orang yang mencela. Baik, saya bacakan hadisnya ya Mas Glenn. Tapi hadis ini, walaupun dianggap boleh diterima oleh sebagian ulama hadis, tapi dinilai lemah oleh Nasir Albani. Walaupun lemahnya tidak bersangatan. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat hadisnya. La yahkiranna ahadukum nafsah. Janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu menghinakan dirinya sendiri. Pelik bunyi dia. Nabi bersabda, janganlah ada seseorang kamu menghinakan diri sendiri. Ayyara amron lillahi ta'ala alaihi fihi maqal fala yaqulu fihi. Lalu sahabat bertanya lah, ya Rasulullah, mana mungkin ada orang menghina diri sendiri? Mana ada orang menghinakan diri sendiri? Mana ada ya Rasul? Kalau orang menghinakan orang lain itu biasa dengar, sering nampak, sering jumpa. Tapi mana ada orang menghinakan diri sendiri? Nabi kata, ya ada. Ayyara amron lillahi alaihi fihi maqal. Orang yang menghinakan diri sendiri itu yakni orang yang ketika ia melihat sesuatu urusan dalam agama Allah yang perlu ia sampaikan. Ada kebenaran datang daripada Allah yang masyarakat belum tahu, atau perbuatan masyarakat itu tidak sama dengan apa yang Allah kehendaki. Kita tahu, ini saya mesti sampaikan nih. Saya mesti sampaikan nih. Ini firman Allah, ini hadis Nabi. Sedangkan yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak selari dengan apa yang Allah kata, apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sampaikan. Ini saya disampaikan nih. Kan itu sepatutnya orang Muslim. Tapi si Muslim ini tak berani menyampaikan. Dia tahu kebenaran berkaitan dengan agama Allah yang dia sewajibnya menyampaikan kepada tersebut kepada orang ramai yang tak faham. Tetapi ia fala yaqulu fi, dia tidak berani mengatakannya. Tengok. Tak berani nak menyampaikannya. Fayalqallah adha dzalik, bila mati kemudian nanti jumpa Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya pada orang ini, ma mana'aka antakula fi, wahai hambaku,
Apakah yang menghalang kamu untuk kamu mengatakan tentang aku? Tentang aku perkara apa ini? Dahulu kamu tahu tak? Kamu tahukah dahulu firman aku bunyinya begini. Agama aku kata begini. Rasulku kata begini. Dan kamu tahu itu benar. Benar ya Allah, kami tahu. Kenapa kamu tidak berani menyampaikan kepada orang lain yang tak tahu? Kenapa kamu tidak berani menyampaikan kebenaran itu kepada mereka yang belum betul? Kenapa kamu tak sampaikan? Kita ditanya itu. Kalau kita tidak berani menyampaikan yang benar kepada orang lain, karena yang salah itu banyak, kita ditanya, kenapa dahulu kamu tak menyampaikan? Apa yang menghalang kamu? Kenapa kamu diam sahaja? Fayaqul, lalu orang ini berkata, Ya Rabb, ya Tunnas, ya Allah, yang menghalang aku untuk menyampaikan kebenaran, yang membuat aku tak berani nak sampaikan kebenaran agamamu kepada masyarakat yang tak tahu itu, khosyatun nas, takut manusia, ya Allah. Aku takut mereka. Sebab kalau aku katakan waktu itu mereka musuhi aku, mereka hina aku, mereka pulaukan aku, mereka tuduh aku macam-macam. Aku akan kehilangan sekian-sekian, aku akan kehilangan kawan-kawan. Banyak kawan akan meninggalkan aku. Aku takut mereka. Apa jawab Allah? Saat itu ini di akhirat ya, bukan di dunia. Yaqul, Allah kata, fa iyaya kunta ahaku antarsya. Hanya kepada akulah kamu berhak untuk takut. Sepatutnya, wahai hambaku, kamu tak boleh takut. Kenapa kamu takut dicela orang? Kenapa kamu takut dimusuhi orang? Bukankah kamu menyampaikan kebenaran aku kepada mereka? Kalaupun kamu ada rasa takut, hendaklah kamu takut pada aku. Takut jika kamu gagal menyampaikan. Bukan takut dicela orang jika menyampaikan kebenaran. Berat tak berat tanggung jawab orang Islam? Berat ya Mas sekalian. Akhir zaman ini menyampaikan kebenaran itu berat. Tak kiralah menyampaikan kebenaran dalam bab agama ke, dalam bab muamalah ke, dalam perniagaan ke, dalam pergaulan, berat. Karena pasti akan ada orang memusuhi kita. Akan memusuhi kita. Bila kita tak berani menyampaikan yang benar, yang lurus, yang jujur, karena takut dikutuk, dicela, dipulau orang, nanti bila kita dibangkitkan di akhirat, lalu Allah tanya pada kita, kenapa dahulu kamu tak berani menyampaikan kebenaran? Lalu kita jawab, takut mereka, ya Allah, takut mereka. Allah kata, sepatutnya kamu wajib takut pada aku saja. Kenapa kamu tak sampaikan? Sepatutnya kamu takut jika kamu gagal menyampaikan kebenaranku. Bukan takut dicela orang karena menyampaikan kebenaran. Coba, masa itu apa lagi keuzuran yang boleh kita sampaikan? Itu Abu Dhar tak kisah. Pendapatnya bercanggah dengan pendapat Utsman bin Affan. Tak ada masalah. Bagi Abu Dhar, tak apa. Nabi besar seperti itu. Bercanggah dengan pendapat Muawiyah. Tak ada masalah. Dan kita sedia maklum telah kita ceritakan kisah latar belakangnya. Abu Dhar akhirnya disuruh oleh Utsman untuk tinggal di tempat yang agak jauh daripada masyarakat ramai. Bukan di pulau, bukan dibuang ya. Ya, untuk keselamatan dirinya sendiri dan juga terhadap masyarakatnya waktu itu. Dan Nabi telah memberitahu kepada kita, Abu Dhar, karena kebenaran kamu menyampaikan kebenaran, karena kejujuran kamu menyampaikan kebenaran, nanti bila kamu meninggal tidak diketahui oleh masyarakat. Betul. Masa meninggal lambat diketahui oleh masyarakatnya. Maklum, ia berada di tempat yang agak terasing. Tidak ada orang yang tahu. Itu Abu Dhar Al-Ghifari. Yang lidahnya oleh Nabi diakui.
orang yang punya lidah, keberanian menyampaikan kebenaran dengan lidahnya. Tidak ada yang lebih berani daripada Abu Dzar. Manusia di bawah langit Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, di dalam Al-Qur'an jemaah sekalian, surah Al-Maidah ayat 54 dalilnya. Tengok, Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ditujukan pada kita semua nih jemaah sekalian. Sekaligus amaran Allah pada kita. Wahai orang yang beriman, may yartadda minkum an dini. Siapa saja daripada kamu yang ingin murtad dari agama Islam. Allah kata, wahai kamu orang Islam, siapa saja daripada kamu yang ada niat nak murtad, keluar daripada agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Nanti bila kamu keluar dari Islam, kamu murtad, ada 1000 orang Islam murtad secara berjamaah, katakanlah. Sehingga jumlah orang Islam tahun ini berkurangan, katalah begitulah. Wa'iyadzubillah. Apa kata Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Pasti Allah akan datangkan kaum orang lain. Yuhibbuhum ma yuhibbuna. Sifat atau ciri-ciri kaum yang akan berganti kamu. Kamu murtad. Mana umat Islam kurang 1000. Karena yang murtad 1000. Allah kata, apa kamu fikir Islam akan mati? Apa kamu fikir aku akan rugi? Kata Allah. Apa kamu fikir Islam akan lemah? Kalau kamu fikir dengan murtad kamu semua yang jumlahnya ada 5.000 orang Islam akan lemah, ketahuilah kata Allah. Aku Allah pencipta alam semesta, Allah kata, aku akan datangkan penggantinya. Ada manusia-manusia yang akan mengganti kamu. Kamu keluar 5.000, ada yang meluk agama Islam 10.000. Dan orang-orang Islam yang akan mengganti kamu karena kamu murtad. Sifat-sifat dan ciri-ciri dia. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Tengok ciri dia. Orang yang murtad, karena memang selama ini walaupun Muslim, dia tak ada rasa cinta pada Allah. Dan Allah pun tak cinta mereka. Sehingga dengan senang-senang dia yang murtad. Generasi yang Allah akan jadikan pengganti, cirinya Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Nomor 1. Sifat yang kedua, adillatin alal mu'minin. Mereka ini punya sifat rendah diri, sopan santun, kasih sayang, tawaduk terhadap orang Muslim. Sesama Muslim ia tawaduk, sesama Muslim penuh dengan kasih sayang, sesama Muslim penuh tolong menolong.
Itu nomor 2. Sifat yang ketiga, adillatin a'izzatin alal kafirin. Tegas terhadap orang-orang kafir. Dalam masalah kebatilan, masalah kekufuran, masalah syirik, masalah ini, tegas. Tak ada tolak ansur. Tak ada tolak ansur. Benda-benda syirik, benda-benda kufur, maksiat, tidak boleh. Ini ciri kekasih Allah. Ini ciri generasi yang mencintai Allah dan Allah cinta mereka. Sesama Muslim, kasih sayang. Tak gaduh. Dengan orang kafir, amalan orang kafir, tolak. Tak ada tolak ansur. Jamaah sekalian, minta maaf ya, ini bukan urusan kita. Tapi wajib kita tahu demikian. Sebab kalau kita sebagai orang awam nih, jadinya bingung kan. Contoh ya, kebanyakan kita kan warga Selangor nih. Selangor. Nah sekarang kan sedang heboh-hebohnya. Konon nanti ada pesta budaya Jepun itulah. Pesta budaya Jepun apa dipanggil? Udo apa namanya? Udo apa namanya? Ya kata orang yang berbahasa agama di Selangor boleh, sehingga diarahkan jabatan agama pun jangan menghalang orang Islam ambil bagian. Tapi kata Jakim pula itu haram, ambil syirik. Kata sebagian mufti yang ada di Malaysia pun tak boleh. Coba kita orang awam macam mana nak ikut yang mana? Yang satu kata mufti, yang satu kata penguasa agama Islam. Bingung tuh yang sekarang. Orang awam pasti bingung mana yang nak dipegangi. Yang nak dipegangi. Jadi nampaknya memang dalam agama kita belum punya garis panduan yang boleh dipegangi oleh seluruh rakyat. Sebetulnya kalau masalah agama sebenarnya tidak boleh berbeza zaman sekarang ya. Takut nanti Selangor boleh tapi Perak tak boleh. Kalau ikut Pulau Pinang boleh tapi kalau Indonesia tak boleh. Mana boleh beragama Islam itu? Agama sebenarnya tidak boleh ada sempadan-sempadan geografi. Ya. Lainlah kalau polisi, kerajaan, kalau politik tu mungkin boleh lah. Kita bingung, rakyat biasa. Jadi perlu penjelasan ya. Khasnya orang cerdik pandai, yang punya pengaruh, yang suaranya didengar, memang perlu tegas. Ini janji Allah. Sesama Muslim, sopan santun, tawadhu, solong menolong. Tapi tak ada orang kafir dan perbuatan kafir tegas. Tidak ada tolak ansur. Benda itu salah, salah. Haram, haram. Syirik, syirik. Itu ciri dia. Ciri yang keempat. Sifat yang keempat. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Mereka itu berperang, suka berperang di jalan Allah dan mereka tidak takut akan celaan orang yang mencela. Masya Allah. So wasiat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu sama dengan ayat ini. Ciri mukmin sejati, ciri muslim sejati itu satu di antaranya tidak takut dicela orang dalam menegakkan kalimat Allah. Tidak takut rugi dari segi dunianya kerana berada di jalan Allah. Karena zaman moden itulah pelik je masa fikirnya. Iyalah kalau saya tahu memang benda ni salah. Tapi kalau saya tak ikut nanti saya rugi. Habislah kalau macam ni. Kalau saya tak ikut peraturan ni saya rugilah, rugi banyak. Apa-apa saya tahu memang salah. So macam mana? Apa agak alasan yang kita akan berikan di hadapan Allah kelak? Kalau kita lebih takutkan kepentingan diri, kepentingan dunia, daripada takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan akhirnya kita ini berjalan menghadap Allah dan meninggalkan dunia yang sekarang kita khawatirkan. Kenapa manusia lebih khawatirkan benda yang akan ditinggalkan daripada takutkan sesuatu yang pasti akan dihadapi? Sepatutnya
Orang mukmin itu lebih takut kepada keadaan yang pasti akan dihadapi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut benda yang pasti akan ditinggalkan. Ada orang takut kehilangan harta benda. Takut ke tak takut harta benda itu akan ditinggalkan, jemaah sekalian. Pasti. Pasti. Ada orang takut kehilangan ke dunia, hilang. Ada orang tak takut pun hilang juga. Ada orang cinta kedua dunia, hilang juga. Orang tak cinta, hilang juga. Ini nasihat Nabi sama dengan Al-Quran. Baik. Dan wasiat Nabi yang terakhir, yang ketujuh, ini perlu diamalkan. Walaupun penjelasannya di situ saya telah jelaskan ya. Apa dia? Wa amaroni an uktira min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Nabi Muhammad kekasihku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, menyuruh aku untuk memperbanyak menyebut ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Nabi berpesan pada Abu Dzar ini tidak disebutkan masanya bila. Kalau berhadis inilah, berhadis ini saja masanya tak ditetapkan. Jumlahnya berapa kali pun tak disebutkan. Maknanya kita diberi kebebasan untuk mengucapkannya. Itulah. Kadarnya tidak, ya makin banyak makin baik. Berdasarkan hadis ini. Nanti ada penjelasan. Kalimah la haula wala quwata illa billah itu fa innahunna min kanzi tahtal arsy. Karena sesungguhnya kalimat ini adalah datang daripada simpanan harta karun istilahnya di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita gunakan istilah di arsy itu ada harta karun istilahnya, ada simpanan harta, kekayaan perbendaharaan. Nah, salah satu dari isi perbendaharaan di bawah arsy itu yakni kalimat la haula wala quwata illa billah. Harta korun yang terpendam, tertanam dalam bumi, bukan la haula wala quwata billah. Apa harta korun yang ditinggalkan bumi? Ya, garpu patah, brio, mangkok, itu harta korun. Adapun simpanan yang ada di bawah arsy itu satu di antaranya la haula wala quwata illa billah. Terjemahnya, tidak ada daya sedikit pun, tidak ada upaya dan kekuatan sedikit pun, illa billahi, kecuali kerana sebab pertolongan Allah. Apa maksudnya? Maksud kalimat la haula wala quwata illa billah ini yakni kita menzahirkan, kita mengakui, pengakuan itu kita zahirkan. Apa pengakuan itu? Mengakui yang kita tuh lemah selemah-lemahnya. Kalaupun kita sekarang boleh menggerakkan tangan, itu kerana kekuatan yang Allah kehendaki, yang Allah berikan. Jika hari ini mata kita masih nampak, itu pun kerana pemberian Allah. Bila hari ini kita masih punya ingatan, memori yang bagus tentang apa yang kita pelajari, itu pun kerana billah. Bila hari ini kita masih mampu berjalan, itu pun kerana Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah itu mengajar kita supaya kita ini insaf, sedar, sedarnya, sebenar-benar sedar dan insaf, mengakui akan kelemahan diri sendiri. Saya selalu menggunakan istilah begini. Kita mengaku yang diri kita ini lemah selemah-lemahnya di hadapan Allah yang Maha Kuat. Menyadari dan mengakui yang diri kita ini bodoh sebodoh-bodohnya di hadapan Allah yang Maha Pandai. Kita mengakui yang diri kita ini sefakir-fakir dan semiskin-miskinnya, tak punya apa-apa di hadapan Allah yang Maha Kaya,
memiliki bumi langit dan isinya. Begitulah. Kita mengakui yang di kita ini kotor, sekotor-kotornya, banyak dosa dan kesalahan di hadapan Allah yang maha suci lagi maha pengampun. Sehingga ucapan la haula wala quwata illa billah ini jamaah sekalian, bolehlah dikatakan sebagai satu senjata. Ini senjata nih. Ini senjata, ini azimat, ini mantra untuk melawan sifat angkuh, bongkak, pur, ujub. Orang yang menghayati sifat la haula wala quwata illa billah, siapapun orang itu pasti tawadhu. Jika pandai ilmunya banyak sekalipun, pasti orang yang paling tawadhu. Karena tahu ilmunya banyak itu yakni atas kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, Allah tarik, dia jadi nyanyi. Betul ya kan? Orang pandai, seorang profesor umpamanya. Bila Allah bagi dia nyanyi, hilang ilmu dia. Kekuasaan yang tinggi, la haula wala quwata illa billah. Bila Allah ambil, jatuh. Jadi ini ada azimat. Kenapa orang kadang angkuh, merasa hebat, merasa berjaya, merasa bla bla bla? Ya karena la haula wala quwata illa billah belum dihayati sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Ini, ya. Baik, saya bacakan itu. Mawatinu yustahabbu fiha qaulul hauqalah. Mawatin tempat-tempat yustahabbu yang disunatkan atau disukai fiha padanya qaulul hauqalah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hauqalah itu ucapan la haula wala quwata billah. Hamdalah ucapan alhamdulillah. Nah, basmalah ucapan bismillah. Jadi berikut ini saya sampaikan garis panduan yang diberikan oleh Nabi. Ucapan la haula quwata billah itu sendiri ucapan yang sangat mulia. Dan kemuliaannya, fadilatnya akan bertambah jika kita ucapkan pada tempat-tempat atau waktu-waktu yang disebutkan oleh Nabi. Gitu. Sekarang ini katalah kita nak bangun daripada la haula wala quwata illa billah. Ya, ada fadilatnya. Besar fadilatnya. Karena kita selalu mengingatkan diri kita yang kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita akan dicipta daripada tanah. Daripada tanah. Jadi bila kita ingat kita daripada tanah, ya ingatlah kita akan balik pada tanah. Allahu Akbar. Berikut adalah tempat-tempat yang disunatkan kita baca la haula quwata illa billah. Wa li'azami fadli qauli la haula wala quwata illa billah wa qatri thawabihi. Dan bagi menunjukkan kebesaran fadilat ucapan la haula wala quwata illa billah dan banyaknya ganjaran bagi yang mengucapkannya, haddatsana Nabi sallallahu alaihi wasallam iktar bi qauli fi indati mawatin mustaqillah aw matmumah ila kalimatin ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita, hatta itu menyuruh. Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak ucapan ini pada tempat-tempat berikut ini. Tempat berikut ini. Wa ma'rifatu hadil mawatin yu'inu ila ihsan biqalah wa yu'ayyidu ala mazid rifatina wa hammu hadil mawatin. Tadi saya katakan, mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu sendiri pun sudah ada fadilatnya, sudah ada ganjarannya. Fadilat dan ganjarannya akan bertambah-tambah jika kita mengucapkannya pada tempat atau waktu yang Nabi tunjukkan. Paham ya? Itu maksudnya. Baik, yang pertama asna al-adhani wal iqamah. Asna al-adhan wal iqamah.
Athna itu yakni di tengah-tengah atau semasa azan dan iqamah. Fi hadisin tawil amara fi Nabi sallallahu alaihi wasallam an qala kama yakul muadzin ila aidal hayy alatain. Dalam hadis yang panjang Nabi suruh kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin. Muazin kata Allahu akbar, kita baca Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ucap la asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali bila muazin atau orang yang baca iqamah membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bila muazin baca hayya 'alas shalah falah, kita disunatkan baca la haula wala quwwata illa billah. Ini yang pertama. Jangan sekali-kali tidak baca. Sedih kata orang melihat zaman sekarang ya. Ini sepintas lalu saja ya. Nabi melarang kita tergesa-gesa pergi surau atau masjid nak sembahyang berjamaah. Maksudnya begini, jika sekiranya kita datang lewat sekalipun, sudah iqamah, dan kita masih di luar, kita tidak boleh laju, tak boleh lari-lari, tak boleh. Tak boleh. Hendaklah kita tetap berjalan dengan tenang, sampailah nanti ke masjid atau surau, dan ikut saja imam. Mana yang tertinggal nanti kita cukupkan, ikut apa yang dapat ikut. Dalam perjalanan kita ke surau ke masjid nak berjamaah, sebenarnya statusnya, kedudukannya kita ini dianggap dalam solat. Sebab itu kenapa kita masa pergi jalan masjid itu kena tenang, dan sebenarnya jangan borak-borak, jangan main telefon, jangan, ya. Tapi tengok apa yang berlaku anak. Selagi belum masuk masjid, borak lama, pulang. Dah itu salah itu. Bila dah masuk masjid kemudian dengar azan, dilakukan, dengar. Kita tak boleh wirid, tak boleh baca itu, tak boleh borak itu, tak boleh buka handphone. Dengar dan jawab. Tidak ada amalan lebih mulia daripada itu. Bila sampai hayya 'alas shalah falah, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Lepas azan kita baca sholawat ke atas Nabi. Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang kita baca dalam tahiyat itulah. Lepas itu baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Lepas itu baca wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa sholatul ila akhir ayat. Siapa yang melakukan itu Nabi kata wajabat lahu syafaati. Tengok. Berhak bagi orang itu syafaatku kelak pada hari kiamat. Jadi kita mesti berusaha menempah syafaat Nabi itu mulai sekarang. Pergi masjid dengan tenang, masuk masjid dengan azan tenang, jangan yang lain. Dengar azan. Lepas azan kemudian doa. Berdoa. Tapi kalau sering kita dapati, masa azan main telefon. Lepas azan kadang hanya angkat tangan tak apa yang dibaca, mungkin dalam 3 saat tak tahu apa dibaca, angkat tangan sekejap 3 saat lalu bunyi. Yang bunyi je. Tak apa yang dibaca. Terus solat. Tahu tak jamaah sekalian? Kata lepas azan solat. Soalnya apa? Kata solat qobliyah. Qobliyah apa? Kata qobliyah maghrib. Qobliyah isya. Sebelum maghrib Nabi tak solat. Sebab itu tidak ada qobliyah maghrib. Nah, dipanggil tak ada rawatib. Ada sahabat buat, Nabi tak suruh, Nabi tak larang. Maknanya, kedudukan solat sunat sebelum maghrib itu hanya disukai. Hadis takriri. Maknanya, dari segi keutamaan, dia mendengar azan, lalu menjawabnya dengan sempurna. Lepas azan, baca salawat, baca raditu billah, baca doanya. Itu jauh lebih utama daripada solat tadi. Daripada solat yang dikejar-kejar tadi.
Ini azan tak didengarnya. Doa sekarang tahap dibaca 3 menit itu 3 saat itu doa dibaca. Kemudian mengejar sholat. Mungkin dia fikir masa orang sholat sebelum maghrib, sholat sebelum isya itu jauh lebih utama dia dengar azan. Jauh fadilatnya jam sekalian. Benar sebelum maghrib boleh sholat, tapi hadis secara khusus tidak ada. Kalaupun ada hadis takhrir itulah. Sahabat buat, Nabi nampak, tak suruh, tak larang. Sebelum isya demikian juga. Hadisnya umum. Bukan sholatlah kamu sebelum isya. Tak ada. Hadisnya innama bainal adzanani sholatun. Sesungguhnya antara 2 azan itu ada sholatnya. Azan yang kuat itu, kemudian berhenti, kemudian iqamah. Nah, sebelum ada iqamah itu ada sholatnya. Dan boleh dilakukan. Saya itu keduanya hanya mustahabbah, disukai. Tapi ramai orang yang kadang nak mengejar sangat nak cepat-cepat sholat, sehingga masa azan tak diambil. Tak dianggap penting, diremehkan, menjawab azan diremehkan. Baca doa selepas azan tak ada sholawat, tak ada. Walhal Nabi nyatakan, siapa yang melakukan semua tadi, wajabat lahu syafaati. Berhak, pasti baginya syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis sahih. Jadi kalau kita nak menempah syafaat di akhirat, jawab azan. Diam. Baca Quran pun diam. Diam. Kalau zikir pun, apalagi hanya setakat baca mesej, baca apa. Kita sering melihat. Masa azan main handphone, tak apa yang dibaca. Azan masih main handphone. Lepas azan, letaklah tu angkat tangan lebih dari 3 saat. Lepas tu solat, laju. Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum, terus baca. Masya Allah. Itu bagi saya rugi serugi-ruginya lah. Rugi serugi-ruginya. Bahkan di tempat kami sekarang ini, tiap Jumat sebelum Jumat pun terpaksa diingatkan oleh Bilal. Minta kerjasama, tolonglah. Handphone hendaklah dihentikan gunanya semasa khutbah disampaikan, disampaikan. Ya mungkin karena masih khutbah pun ada yang masih main handphone. Ada orang datang masjid awal, bagus tuh. Tapi sudah di masjid hingga khutbah masih main handphone. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya dulu adalah alasan pergi masjid main handphone karena nak apa tuh? Untuk cek My Sejahtera ke apa. Sekarang kan tak payah. Sekarang tak payah nak dibawa apa lagi. Tengok ya, ini dia. Fal yata'ammal. Anna musalli kulluha 4 marratin indal adal marratain indal iqamah. Bimana 30 marrah fil yaumil wahid. Membaca la haula wala quwata illa billah semasa mendengar azan dan mendengar iqamah, kalau diangkat maknanya 4 kali semasa azan. Azan 4 kali. La haula wala kan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. 4 kali. Sekali azan. Kalau 5 kali azan, kan 20 kali. Masya Allah. Kemudian iqamah 2 kali. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula 2 kali. Iqamah 2 kali. Kalau satu hari 5 kali iqamah, kan 10 kali. 20 kali untuk azan, 10 kali untuk, maknanya sehari semalam 30 kali. Itu yang sempena azan iqamah. Sedangkan nanti kita akan pelajari lebih dalam insya-Allah rahsia di sebalik kalimah la haula wala quwata illa billah. Jadi ini bukan ucapan biasa. Ini bukan kalimat biasa
Bukan hanya sekadar di bibir, tapi benar-benar mengajar kita, mengingatkan kita bagaimana cara yang paling sempurna untuk menjadi hamba yang paling benar di hadapan Tuhan. Menjadi orang Muslim yang paling berserah diri kepada Allah dengan Islamnya. Menjadi orang mukmin yang paling sempurna imannya kepada Tuhan. Nanti itu ke sana arahnya. Satu hari melalui perantaraan azan iqamah sahaja sudah 30 kali. Fahiya tolabul isti'anah ala ta'atillah. La hawla wa la quwata illa billah. Itu adalah tolabul isti'anah. Memohon pertolongan. Tolab itu meminta, memohon. Isti'anah itu pertolongan. Ala ta'atillah, atas untuk mentaati Allah. Allah panggil kita, hayya ala sholat. Mari sholat, mari sholat. Allah suruh kita sholat. Kita tidak mampu melaksanakan sholat perintah Allah tanpa pertolongan Allah. Sebab itu, semasa Allah panggil atau suruh kita sholat, apa jawab kita? La haula wa la quwata illa billah. Seakan-akan kita kata, Allah kata, marilah sholat, marilah sholat. Kita kata, ya Allah, Engkau suruh hambamu ni sholat. Dan hambamu inginlah melaksanakan perintahmu sholat ini. Tapi hambamu ni tidak berdaya, ya Allah. Tidak berupaya, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan karenamu, ya Allah. Ya Allah, berilah hambamu kekuatan, keupayaan, agar hambamu dapat melaksanakan perintah sholat. Lalu kita sholat. Jadi bila kita sholat, lepas sholat, kita tidak nampak sholat yang baru kita lakukan. Sebaliknya, kita dapat melihat pertolongan yang Allah berikan pada kita, yang dengan pertolongan tersebut, kita mampu melakukan sholat. Paham ya maksud saya? Orang yang selepas sholat tidak melihat sholatnya, tapi lebih melihat kepada pertolongan Allah yang Allah berikan kepadanya, yang dengan pertolongan tersebut ia mampu sholat, insya Allah pintu ujub tertutup. Tengok fadilatnya. Ujub tertutup. Macam mana nak ujub? Sebab yang nampak bukan sholatnya. Yang nampak dalam mata hatinya pertolongan Allah. Ya Allah, besar sungguh pertolongan ya Allah. Engkau suruh hambamu sholat, wajib, tanggungjawab. Engkau pula bagi kemampuan untuk melakukannya. Tanpa pertolonganmu, hambamu tak mampu. Sehingga tak nampak sholat. Orang ujub itu kan orang yang selalu melihat amalnya. Merasa amalnya baik, merasa amalnya banyak. Akhirnya ujub. Sedangkan amalan bila ada padanya ujub, kosong. Terhapus. Sebab itu, la haula quwata billah itu hakikatnya yakni mohon pertolongan kepada Allah untuk melakukan ketaatan. Walidzalika kana Imam Malik, sebab itulah adalah Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki, la yufti hatta yaqul. Beliau tidak memberikan fatwa. Setiap kali hendak memberikan fatwa, pendapat tentang masalah hukum sesuatu, Imam Malik tak akan menyampaikan fatwanya sehingga beliau berkata lebih dahulu, la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Setiap kali nak menyampaikan fatwa, beliau mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Maknanya, tanpa pertolongan Allah, Imam Malik tidak mampu memberikan pendapat tentang hukum sesuatu. Jika Imam Malik menyampaikan pendapatnya itu betul, fatwanya itu betul, menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Itu kesedaran kehambaan yang kuat. Sebab itu walaupun ilmunya setinggi langit Imam Malik,
tawaduknya luar biasa. Ilmunya setinggi langit. Alim. Tapi tawaduk merendah diri. Karena dia tahu. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ini yang pertama. Jadi saya ulangi. Pesanan Nabi yang ketujuh. Hendaklah kita perbanyak ucapan la haula wa quwata billah. Bila mana saja, di mana saja kita mengucapkannya, ada fadilat dan ada ganjarannya. Fadilat dan ganjarannya akan bertambah-tambah bila kita mengucapkannya pada waktu atau keadaan ditetapkan atau diberitahukan oleh Nabi SAW. Salah satu waktu atau keadaan yang Nabi tunjukkan pada kita untuk kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah ketika kita mendengar azan atau iqamah semasa muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu nomor 1. Insyaallah nanti kita akan teruskan berikutnya dan kita coba fahami rahsia di sebalik kalimah la haula wala quwwata illa billah. Jemaah sekalian, nampaknya itu saja yang sempat kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahanlah memberi pengajaran pada kita dan dapat diamalkan bersama. Karena ini bukan nasihat biasa ya. Ini bukan wasiat biasa. Wasiat kekasih Allah Muhammad SAW kepada sahabatnya yang dicintai, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. So bukan wasiat biasa, bukan nasihat biasa. Bukan nasihat biasa. Kalaulah katalah wasiat pengasas kemerdekaan, katalah nasihat bapak kemerdekaan, itu pun didokumentasikan, itu pun dianggap keramat, karena itu wasiat. Takkanlah wasiat Rasulullah kepada sahabatnya dianggap sepi oleh umat Islam. Apatah lagi, ia akan menjadi panduan bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu saja. Mudah-mudahan diberkati. Yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita ke jalan yang diridhoinya. Mari kita dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wajib wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi